Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dimanapun kalian berada masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum saya lanjut ke tema video ini, bagi kalian yang baru gabung di konten sayur berkah yang belum subscribe, silahkan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, dan juga untuk mendukung channel kami agar bisa terus membuat konten-konten edukasi yang menarik tentang sayur mayur guys. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya sebelum terjun ke dunia berjualan sayur keliling ya guys. Ini mungkin bisa bermanfaat bagi kalian yang masih belum bisa mendapat pekerjaan atau masih menganggur atau belum cocok dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalian bisa mencoba dengan berjualan sayur keliling ya guys. Jadi jualan sayur keliling ini bisa dibilang mudah, sangat mudah bagi yang punya background berjualan sebelumnya, tapi bisa juga dibilang sangat sulit bagi orang-orang yang punya mental sulit juga ya guys. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang awal saya berjualan sayur keliling. Itu berawal dari pekerjaan saya seorang tukang las ya. Jadi sebelum saya berjualan sayur keliling ini, sebelumnya saya adalah seorang tukang las, bekerja di bengkel las ya. Saya sering menyervis atau membuat rombong-rombong sayur keliling ini ya. Nah, dari situ saya mulai penasaran dengan orang-orang yang rela merantau ke kota ya hanya untuk berjualan sayur gitu. Padahal mungkin di sana juga mereka bisa dapat pekerjaan sebagai apa lah ya, mau selain sayur gitu kan. Tapi mereka rela merantau ke kota hanya untuk berjualan sayur. Nah, saya berpikir bahwa apa mungkin di sana ada peluang yang sangat menarik sehingga banyak orang-orang yang dari Jawa ke Tasik ke kota ya, rata-rata mereka merantau ke kota hanya untuk berjualan sayur gitu guys. Jadi saya mulai penasaran dengan apa yang mereka kerjakan di kota ya. Kenapa sih mereka sampai banyak orang yang dari luar kota untuk berdagang sayur gitu. Nah, jadi karena modal penasaran itu, dan berhubung di bengkel saya sedang sepi job ya, dan dengan modal nekat saya mencoba membikinlah rombong sayur ini dari bahan-bahan yang sangat minimalis ya guys. Dan kebetulan saya juga punya sebuah motor bebek yang bisa saya gunakan ke bengkel. Sekarang saya gunakan untuk berjualan sayur keliling ya guys. Dan alhamdulillah dengan modal penasaran itu dan dengan modal nekat itu, saya membuat gerobak sayur ini dengan bahan yang semurah mungkin, seterjangkau mungkin. Karena di situ saya bermulai dari nol, keluar dari bengkelas langsung merintis sayur ini. Saya alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun ya guys. Dan emang di situ rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan saya kepada orang-orang yang merantau ke kota itu terjawab ya guys. Selama 2 tahun saya berjualan sayur ini, saya merasa nyaman, saya merasa tidak ada tekanan dari atasan, saya bekerja sendiri, waktu sendiri, saya mau libur tinggal libur, saya mau berjualan tinggal jualan ya guys. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan ya, walaupun saya tidak bekerja sebagai pekerja kantoran, tidak bekerja sebagai orang-orang lain gitunya, tapi dengan sekarang saya berjualan sayur, setidaknya saya bisa bertahan untuk menyambung hidup saya, bisa membayar rumah, bisa membayar motor-motor saya. Karena sebelum saya keterjun ke dunia sayur ini, di situ saya punya tekanan-tekanan setoran ya guys, baik setoran rumah karena saya menyicil rumah, ataupun setoran motor dan juga saya menyicil motor ya. Dari keadaan itu saya memberanikan diri
berubah haluan menjadi tukang sayur, dan itu pun merintis dari nol ya guys. Dari nol saya merintis dagang sayur dengan beban setoran-setoran itu ya guys. Tapi alhamdulillah dengan berjualan sayur ini ternyata bukannya saya semakin sulit, tapi keadaan ekonomi saya semakin membaik ya guys. Baik itu dari segi perekonomian, untuk bahan pokok saya tidak perlu membeli sayur gitu kan. Dan yang terpenting waktu ya, waktu aktivitas kita itu ditentukan oleh kita sendiri ya guys. Kita mau jualan sayur tinggal jualan, kita mau nongkrong sambil jualan tinggal nongkrong sambil jualan, kita mau pulang jam berapapun kita yang ketentukan gitu kan. Jadi kita itu punya waktu yang fleksibel ya. Jadi kita bisa tentukan kapan kita harus bergerak dan kapan kita harus beristirahat ya guys. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai untuk berjualan sayur keliling, itu tidak perlu modal banyak ya guys. Dan modal terbanyak itu bukan uang ya, tapi mental. Siapkan mental kalian. Kalau kalian tidak punya mental, siapkan aja nekat kalian ya guys. Jadi dengan modal nekat saja itu sudah cukup sebenarnya. Dan untuk modal uang itu pun tidak terlalu banyak ya guys. Jadi saya pertama memulai berjualan sayur ini, saya hanya memegang uang sekitar 1 juta ya guys. 1 juta itu pun saya pakai untuk membuat rombong sayur ini, dan sisanya saya gunakan untuk modal belanja sayur, karena pertama saya berjualan sayur itu tidak banyak ya guys. Jadi saya hanya membeli barang-barang yang biasa dibutuhkan oleh para ibu-ibu rumah tangga ya guys. Nah, jadi bagi kalian saya kasih tips ya, bagi kalian yang ingin memulai berjualan sayur ini, kalian harus tahu barang-barang yang cepat laku, atau kalian cek dapur kalian apa saja yang ada di dapur kalian, atau apa saja yang biasa istri kalian beli. Dimulai dari bumbu-bumbu, dimulai dari sayur-sayuran atau minyak, tepung, apakah dan lain-lain ya, yang biasa ada di dapur kalian itu apa. Nah, itu pasti hal-hal yang paling laku. Biasanya ibu-ibu sering membeli itu. Cek aja tong sampahnya. Apa sih yang ada di dalam sampah itu? Biasanya ada bekas bawang, biasanya ada bungkus-bungkus garam, ada bungkus Reiko di sana. Nah, itu. Jadi cek kondisi dapur istri-istri kalian sebelum kalian menjual sayur ya. Jadi kalian bisa melihat kebiasaan istri kalian itu belanja apa sih ke tukang sayur gitu. Jadi modalnya itu saja, sedikit saja tapi cepat laku ya. Jadi walaupun modal kita sedikit, kalau kita tahu apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, maka modal kita akan cepat berputar kembali dan bahkan bisa bertambah ya guys. Nah, di sini saya akan jelaskan berapa sih modal awal ketika saya berjualan sayur. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa dari awal tadi saya bilang saya hanya memegang uang 1 juta ya. 1 juta itu pun saya potong buat membeli bahan-bahan untuk membuat rangka rombong sayurnya ini ya. Saya sisihkan sekitar 400.000 saya belanjakan untuk membuat rombong sayur ini seminimal mungkin, semurah mungkin, secukup mungkin ya. Saya bikin uang itu untuk membuat rombong sayur ini, dan sisanya sebesar 600.000 untuk membeli sayur mayur. Nah, itulah modal saya ketika saya belanja sayur ya, sebesar 600.000. Itu pun belum cukup ya, belum begitu komplit. Saya hanya belanja hal-hal yang dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah, untuk modal normalnya ini, untuk barang-barang penuh serombong ini itu sebenarnya perlu modal sebesar sekurang-kurangnya itu 1,5 juta ya. Itu udah lumayan komplit, dari mulai bumbu, sayuran, bawang, minyak itu sudah ada ya, dengan modal sekurang-kurangnya 1,5 juta. Nah, berapa sih keuntungan dari penjualan sayur
keliling ini itu pun bervariatif ya, tergantung jenis-jenis sayuran. Nah, kalau dikalkulasikan dari semua modalnya, misalkan kita punya modal sebesar 1 juta, itu kita bisa memperoleh keuntungan sedikitnya 35% ya. Dan kalau banyaknya ya bisa lebih 50% pun bisa, kalau kita bisa mengatur atau mengolah sayuran itu. Sebenarnya kita membeli sayuran itu kita diolah dulu atau kita dikemas dulu oleh kita, dan kita bisa tentukan harga di situ. Jadi sekurang-kurangnya dari modal 1 juta itu kita dapat memperoleh keuntungan sebesar sekurang-kurangnya 35% ya. Itu pun paling minimalis, tergantung harga sayuran di pasar ya. Kalau lagi baik kita bisa memperoleh keuntungan 50-60% dari modal kita ya. Nah, begitulah guys, mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian bisa lebih termotivasi ya. Bagi yang masih bingung memiliki pekerjaan atau belum punya keahlian, kalian bisa mencoba dengan memulai berjualan sayur walaupun dengan modal sedikit ya. Yang penting kita punya nekat, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga ya. Kita membuang rasa malu kita, membuang gengsi kita hanya untuk memenuhi tanggung jawab kita kepada keluarga ya guys. Dan insya Allah berkah ya guys, karena berjualan itu adalah bagian dari sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Insya Allah 9 pintu rezeki ada di dalam berdagang. Jadi kalian yang masih ragu untuk berjualan sayur, saya sarankan kalian mencoba, karena tidak ada salahnya ya guys, dan tidak ada ruginya juga untuk mencoba ya. Insya Allah kalian dengan sedikit nekat dan asal kalian punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, kalian pasti bisa ya guys. Nah, segitu aja guys, mungkin video kali ini saya coba sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.